Nathan, Paulo, Eci, Nino, Rifa, Juna, Medang, Eva, Awil, Tilson, Novel, Adven, Andrew, Alexa, Angel, Noel, Anora, Baila, Orlin, Dito, Yola, Jason, Felicia. Oke, satu orang yang ini ada yang belum disebutkan namanya? Ada yang sudah disebutkan semua ya? Oke, baiklah anak. Jadi seperti apa yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan memulai pelajaran yang baru. Kira-kira senang nggak dengan pelajaran yang baru? Senang ya, dan pelajaran baru ya, karena ini merupakan pelajaran untuk masa depan kalian. Ya. Kenapa untuk masa depan kalian? Bapak yakin bahwa masa depan kalian nanti akan dibantu oleh robot-robot canggih, baik itu robot maupun perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak itu artinya aplikasi. Siapa yang sering menggunakan aplikasi HP-nya angkat tangan? Ya. Biasanya kalau sedih buka TikTok tak? Ada yang buka TikTok biasanya kalau sedih buka TikTok tak? Ada. Ini kalau buka TikTok tuh habis buka TikTok senang nggak rasanya? Nah, itu berkaitan dengan emosional ya. Bahkan AI sekarang sudah merambah kepada mengubah seorang lebih memahami emosionalnya ya. Kalau kalian sering buka konten sedih, pasti itu muncul tuh galau semua kontennya. Kalau cari konten lucu, pasti lucu semua yang keluar. Benar tak? Nah, ya apalagi suka main game itu, pasti konten yang keluar tuh game kayak Roblox atau Mobile Legends ya. Nah, di sini kita akan belajar dasar dari pembelajaran coding dan AI ya. Jadi pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional akan kita bahas di materi kali ini. Ya. Baiklah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan studi kasus memilah sampah. Ya. Nah, mengapa apakah hubungannya dari berpikir komputasional dengan masalah sampah? Apakah ada hubungannya? Nah, kita akan jawab di akhir sesi ini. Tapi sebelumnya, kayaknya Bapak pengen kalian olahraga sedikit dulu pagi ini ya. Oke, silakan berdiri dulu ya. Kami senyum.
sudah mulai ya, baru pertemuan pertama. Jadi kita tidak bisa kaitkan dia dengan materi apapun, tapi kita bisa kaitkan dia dengan pelajaran yang telah kita laksanakan. Apa pelajaran IPA terakhir kita kemarin apa? Tentang keseimbangan ekosistem. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih, Bapak mau coba dengarkan nih pendapat kalian ya. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kalian? Ada yang mau menjawab? Ada yang memberikan? Ya, Cik, bagaimana Cik? Kondisi lingkungan di sekitar Ciko? Bersih. Bagaimana? Ada yang lain pendapat? Ada yang bilang bersih? Ya, Wil, agak kotor ya. Nah, pertanyaan kedua, ya ada yang bersih dan kotor. Ini menarik ya. Pasti ada yang bilang bersih dan kotor ini ibaratnya ada perlawanan, gitu ya. Perlawanan argumentasi. Wah, susah itu ya. Nah, apakah sudah bersih dari sampah? Ya, betul. Silakan Muna. Belum bersih dari sampah. Andrew, apakah sudah bersih dari sampah itu? Belum, ya. Nah, menurut kalian ini sampah apakah yang paling banyak kalian di lingkungan kalian ya? Siapa ya? Sampah plastik apa lagi? Sampah ya sampah tusuk gigi, satu sate ya, tusuk gigi ya, sate ya. Terus sampah apa? Sampah apa? Ya, Nino, sampah apa Nino? Sampah pipet ya. Itu termasuk plastik ya. Oke ya, cukup ya. Nah, ada beberapa jawaban ya, ada gelang plastik, ada pipet, ada tusuk sate, ada juga kain ya. Jangan lupa ada kain, ada juga bekas kalian makan MBG biasanya itu ya. Jadi sampah itu ya. Walaupun sampah organik bisa terurai di alam ya. Nah, dari pembelajaran itu, apakah ini akan mengganggu ekosistem di lingkungan kita? Ya, mengganggu ya Cik, mengganggu. Karena gimana kita bisa hidup di lingkungan yang kosong? Tidak bisa ya. Makanya kita perlu untuk menjaga kebersihan dari yang namanya sampah. Ya. Nah, kok kita ngomongnya sampah sih Pak? Bukannya kita belajar codingnya? Nah, apakah ada kaitannya? Ya. Nah, kita akan belajar itu. Sebelumnya kita akan menonton video berikut ini. Silakan disimak ya videonya ya. Video ini adalah tentang sampah yang kita seringkali menemukan mengenai sampah yang muncul di TPS, di jalan, di sungai, bahkan di kawasan pertanian. Sampah seperti sayuran dan kayu dapat terurai dengan mudah oleh mikroorganisme dan hanya akan memisahkan air, dioksida, dan materi biologis lainnya. Sedangkan plastik akan terus bertahan menumpuk hingga ratusan tahun. Namun, mengapa plastik sangat sulit terurai? Sebelum membahas mengapa plastik tidak mudah terurai, kita akan membahas dulu bahan pembuatan plastik. Bahan dasar plastik terbuat dari minyak bumi dan gas alam yang diolah di laboratorium atau industri hingga menyatu menjadi polimer buatan seperti karet buatan, nilon, plastik, PVC, dan lain-lain. Berbeda dengan polimer alami yang ditemukan di alam seperti karet alami, protein, pati, selulosa, dan glikogen. Polimer buatan sangat sulit untuk diurai karena bahan tersebut sangat asing di alam, sehingga enzim dalam mikroorganisme yang akan mengurai tidak mengenali bahan-bahan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa sampah plastik akan dapat bertahan sangat lama. Lalu, mengapa kalau sampah menumpuk? Ada beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penumpukan sampah.
Salah satunya yang jarang diketahui orang adalah penumpukan gas metana yang terjadi karena pembusakan sampah organik. Penumpukan gas metana ini sewaktu-waktu dapat meledak dan menimbulkan longsoran sampah hingga 1 kilometer. Hal ini pernah terjadi pada 21 Februari 2005 di Bandung. Tempat pembuangan akhir Louis Gajah meledak dan menimbun 2 pemukiman, yaitu Kampung Cilimus dan Kampung Pojok. Tragedi ini memakan 157 korban jiwa. Semenjak itu, 21 Februari dijadikan sebagai Hari Sampah Nasional untuk mengenang tragedi tersebut. Oke, baiklah, itu adalah contoh mengapa kita perlu memahami apa itu sampah plastik dan mengapa sampah plastik itu sulit terurai. Terurai ini apa terurai? Hancur, ya, hancur atau hilang, ya. Jadi sampah itu kalau kamu biarkan, sampah itu akan menumpuk dan akan menyebabkan tumpukan apa tadi gas apa? Nah, yang bisa meledak. Dan dampaknya tadi beberapa orang meninggal dunia, ratusan orang meninggal. Nah, dari video tadi, Bapak ingin bertanya, apa ada yang menyimak nggak kira-kira ya? Kita akan bertanya jawab. Nah, Bapak ingin dari pertanyaan ini 1 orang yang menjawab ya. Tadi berarti ada 4 orang yang menjawab pertanyaan ini ya. Bapak ingin tanya, informasi apa yang saya dapatkan dari video barusan? Saya dapat tangan yang dapat informasi ya. Cik, apa Cik kok? Ya, tidak boleh menumpuk sampah terlalu banyak karena nanti dampaknya negatif ya. Nah, pertanyaan kedua, mengapa sampah plastik sulit terurai? Ya, tadi apa? Ayo bisa jawab. Ayo bisa jawab. Mengapa sampah plastik sulit terurai tadi? Karena sampah plastik dibuat dari bahan yang sulit terurai seperti polimer buatan. Ya. Jadi kalau polimer buatan itu tidak bisa dimakan sama kayak contohnya bakteri ataupun mikroorganisme itu tidak bisa makan itu ya, karena dia bukan terbuat dari ya daging atau tulang atau benda-benda lainnya yang dari alam. Dia terbuat dari apa tadi? Plastik, dari minyak bumi ya. Jadi minyak bumi tidak bisa dimakan ya. Jadi minyak goreng bisa dimakan ya. Yang ketiga dari banyak ini sampah mana yang paling sulit terurai? Apa? Coba Juan. Apa Juan? Ya itu, apa itu? Sampah plastik ya. Nah, yang terakhir sebagai siswa, apa yang harus kalian lakukan agar sampah tidak menjadi masalah? Bapak tekan dengan Alexa. Mengapa? Apa yang harus kita sebagai siswa, Alexa? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Kalau Evelyn? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus Al? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang menjawab. Jadi sampah itu sangat ya memberikan dampak negatif. Salah satunya agar sampah itu bisa membuat kita menjadi positif, maka sampah tersebut akan kita manfaatkan dengan cara didaur ulang. Ya, tapi tidak semua sampah bisa didaur ulang ya. Ada sampah yang memang ditempatkan di tempat sampah atau dibakar atau dibuat hal lain. Ada juga sampah yang bisa dimanfaatkan atau dibuat lagi menjadi barang baru atau disebut dengan recycle ya, atau daur ulang. Nah, mengapa kita tadi ngomongin sampah? Kapan kita ngomongin coding nih Pak atau kecerdasan artifisial? Sebelumnya kita memberikan kalian dulu penjelasan apa itu berpikir komputasional.
komputasional, komputer ya. Kata dasar itu komputer ya. Nah, komputer adalah berpikir komputasional adalah kemampuan untuk kamu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Sampah itu masalah bukan? Ya, nah untuk tingkatan SD pemecahan masalah itu dimulai dari masalah yang sederhana seperti memecahkan masalah sampah. Nanti di tugas yang akan Bapak berikan, kalian akan memilah tiga jenis sampah ya. Ibaratnya kalian menjadi robot ya. Kita akan memberikan input, proses dan output. Nah, itu akan Bapak jelaskan nanti ya. Nah, kalian ini membantu kamu untuk menyelesaikan problem yang terlihat rumit menjadi lebih sederhana ya. Sampah itu kalau mau pikir sederhana ya, tapi kalau sudah menumpuk, dia akan menjadi masalah yang sangat rumit, yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga dengan berpikir komputasional, masalah yang rumit akan terlihat lebih sederhana. Dengan begitu, penyelesaian masalah akan menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, nanti Bapak akan coba ajarkan bagaimana proses memilah-milah sampah menggunakan teknik ANFA. Ya. Kita tidak bisa menggunakan aplikasi karena ini pelajaran pertama ya. Kita coba mendekomposisi dan memecahkan berbagai macam pola-pola dalam berpikir komputasional. Ya. Oke, waktunya kerja kelompok ya. Bapak sudah membagi kalian dalam 7 kelompok kemarin ya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Bapak sudah membagi kalian ke 7 kelompok dengan jumlah kelompok ada yang 5. Yang kelompok 5 orang mana? Yang 5 orang. Yang 6 orang? 6 orang ada seorang yang 6 ya. Ada 5 dan 6 orang. Di dalam kelompok ini kita Bapak kasih beberapa ketua kelompoknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ketuanya siapa? Nah, ini kelompok 2 ketuanya Angel. Kelompok 3 ketuanya Awil. Kelompok 4 ketuanya Juna. Kelompok 5 ketuanya Ciko. Kelompok 6 ketuanya Evelyn. Kelompok 7 ketuanya Noel ya. Nah, jadi tugas kalian adalah memilah jenis-jenis sampah ya. Nah, alat dan bahan yang digunakan apa kemarin? Gunting sama lem. Nah, saya memilah sampah menggunakan kertas ya. Nanti kertasnya kalian gunting sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah. Oke, ini adalah LKPD ya, atau lembar kerja peserta didiknya ya. LKPD-nya nanti kalian gunting dan kalian tempelkan di 3 jenis sinar ini. Nah, sinar ini anggap saja sinar pemindai atau sinar scan ya. Jadi itu mendeteksi bahwa ini sampah karet, ini sampah styrofoam, ini sampah plastik. Nah, ini kita masih sangat sederhana sekali ya caranya ya. Oke, Bapak kebagikan ini ke kelompok-kelompok tertentu ya. Ya. Jangan dimulai dulu ya, nanti apa suruh mulai baru mulai ya. Nah, ada yang bertugas menempel dan menggunting LKPD-nya, ada yang bertugas menjawab pertanyaan. Kita akan bertukar pendapat. Oke, Bapak sudah mengerti cara mengerjakannya? Sudah ya. Oke, Bapak akan tunjukkan apa saja pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Silakan jawab di bagian belakang ya. Di bagian belakang yang warna putih ini dijawab pertanyaan ini ya. Ada 3 pertanyaan. Mengapa sampah ada di kotak ini? Soalnya nggak usah tulis ya. Nggak usah tulis. Sebelumnya silakan ditempel dulu, digunting ditempel dulu. Setelah itu baru dijawab di belakang ya. Ditempel dulu, digunting dulu, ditempel baru nanti pertanyaan dijawab belakang ya. Nah, Bapak kasih waktu
bawah 10 menit. Nah, silakan dimulai. Langsung diubah. Nanti kita akan tanya jawab ya. Kalau tanya Bapak yang tanya ya. Ya, ada 3 pertanyaan ya yang harus saya jawab ya. Kita akan menentukan pendapat dengan kelompok lain. Bapak pengen dengar pendapat. Mengapa sampah menjadi masalah di lingkungan kalian? Bagaimana cara mudah dalam mendaur ulang sampah? Apa kebiasaan yang harus kita lakukan agar sampah tidak lagi menjadi masalah? Ya. Ada sinar pemindah itu ya, ada 3 sinar ya. Yang warna ungu untuk sinar untuk sampah plastik, yang kuning untuk sampah styrofoam, dan untuk yang hijau untuk sampah karet dan sampah kayu. Perhatikan gambarnya dengan seksama. Guntingnya lebih kecil lagi, jangan kayak gini guntingnya. Lebih kecil lagi ya. Kecil gambarnya ya. Ya, kecil gambarnya ya. Ini kan guntingnya ya. Oh, ini batunya. Ya, ini namanya kelompok 1 ya, untuk menjelaskan pendapat yang tentang ini ya. Ini dijawab ya. Gunting di bagian gambar ya, jangan di kotaknya. Bagian gambar.
pelajaran berpikir komputasional ya. Nanti kita akan coba dengar pendapat berkelompok ya. Nanti kalau waktunya nggak cukup, nggak apa, kumpulkan ya Bapak. Pengen dengar pendapat kelompok, kalau misalnya waktunya cukup kita selesaikan semua kelompoknya. Kalau nggak cukup, nggak apa-apa ya. Ini kalian tulis pendapat kalian di bagian belakang ya. Ya sampahnya tolong dikumpulkan ya. Jangan kita banyak sampah malah bikin sampah ya. Ya, di belakang ini ya. Ya, di belakang ini. Tapi kalau ada waktunya tulis soal di bawah ya.
sedang mengerjakan, siapa tadi yang hanya ngobrol dan lainnya. Oke, Bapak lihat tadi hasil beberapa kelompok. Bapak minta kelompok 2 dulu yang terakhir ya. Oke, kepada kelompok 2 kita berikan tepuk tangan. Jadi semua ya. Jadi semua. Suaranya tolong ya. Oke, kita dengarkan ya kelompok 2 yang akan menghasilkan hasil mereka. Silakan jawab. Silakan kelompok itu ya. Silakan ya. Nama kelompok 4 itu Keke, Kaila, Naca, Juan, dan Wilson. Mengapa sampah menjadi masalah di lingkungan sekitar? Karena dapat merusak alam, mengganggu pemandangan, tak sedap udara dihirup, dapat menjadi sensitif bagi warga, karena jika ditumpukan sampah terdapat gas metana yang dapat membuat banyak korban jiwa. Mengapa cara yang mudah dalam undang-undang mengelola sampah dari yang tidak bisa dipakai menjadi dipakai dan sangat berguna? Kita bisa untuk mengenang barang yang banyak orang itu tidak tahu. 3. Apa kebiasaan yang harus kita ubah agar sampah tidak lagi menjadi masalah? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contohnya di lingkungan sungai, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya dan saudara? Sudah jelas kah? Sudah jelas? Sudah. Oke. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2, 3, 4. Kelompok 4 silakan ya. Oke, kepada kelompok 4 kita berikan tepuk tangan. Jawabannya, sampah plastik dan botol sulit terlibat. Sampah plastik terbuat dari minyak pertanyaannya, bagaimana cara yang mudah dalam membuang sampah? Jawabannya, caranya adalah mengubah sebuah sampah menjadi bangsa. Contohnya, karet yang diubah menjadi baju olahraga, gas, dan sampah diubah menjadi protein dan buah. Pertanyaannya, apa kebiasaan yang harus kita ubah? Sampah tidak lagi menjadi masalah. Jawabannya, kita harus mengubah kebiasaan kita. Sampah sembarangan, buang sampah di sungai dan di laut, agar kita menjadi bersih dan nyaman. Terima kasih. Oke, ada yang ingin bertanya pada kelompok 4? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya juga? Sampai ini sudah cukup jelas ya. Sampah tadi sangat sulit terurai ya, gitu ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baiklah. Kelompok berikutnya adalah kelompok 6. Nah, di kelompok 6 ini paling cepat tadi itu ya. Hasilnya juga kayaknya sangat bagus. Oke, kelompok 6, Bapak silakan. Nah.
waktunya masih ada sisa sedikit, Bapak kasih waktu untuk ke kelompok 3 untuk menjelaskan ya. Silakan presentasikan kepada teman-teman sekalian. Oh, sebelumnya tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Mengapa sampah menjadi masalah di lingkungan sekitar? Sampah sulit terurai. Jadi kita tidak perlu sampah sembarangan. Sampah menjadi tumbuhan yang menghasilkan gas metana yang bisa meledak. Soal kedua, bagaimana cara yang mudah dalam mendaur ulang sampah? Menjadikan sampah sebagai barang atau lain-lainnya. Soal ketiga, apa kebiasaan yang harus kita ubah agar sampah tidak menjadi masalah? Membuang sampah pada Baik, simak ya. sampah agar tidak menjadi masalah di lingkungan. Oke, ada yang ingin ditanyakan bagi kelompok 3? Udah, ada ngerti nggak? Nah, ya. Oke, kalau begitu silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, memang tadi anak-anak sangat baik dalam menampilkan hasil diskusinya ya. Ya, Bapak memberikan 3 kelompok karena memang waktunya kurang ya, waktunya tidak cukup. Jadi Bapak akan nilai, Bapak yakin semuanya sudah mengerti ya dan bisa membagi jenis-jenis sampah. Nah, Bapak dari awal mengatakan apa sih ngomongin sampah dulu Pak? Apa sih hubungannya dengan berpikir komputasional? Ya. Oke ya, sebelumnya Bapak ingin kasih dulu tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah tampil pada hari ini. Tampilnya keren ya. Walaupun anak SD sudah berani tampil di depan teman-teman yang lain ya. Oke. Bapak akan jelaskan mengapa apa sih kaitan sampah tadi dengan kegiatan kita hari ini atau kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi ini berkaitan dengan computational thinking atau berpikir komputasional ya. Itu ada di dalam sebuah mekanisme pembuatan AI atau pembuatan sesuatu yang bersifat robotik. Karena sejatinya robot di kehidupan sehari-hari memecahkan masalah, benar nggak? Tuh, ya. Ada robot vacuum cleaner untuk apa? Untuk bersihkan rumah, ya. Ada robot pelayan yang ada di Cina, Bapak tonton videonya untuk melayani orang. Ada juga robot pencari informasi dari Korea, HP iPhone dari Amerika, HP Xiaomi dari Cina, HP Infinix dari Taiwan, HP Asus dari Cina atau dari Taiwan. Itu bukan produk kita, itu produk luar negeri. Bagaimana sekarang kita diminta agar, tolong perhatikan, agar anak-anak SD kita pada suatu hari nanti bisa menciptakan barang-barang seperti itu ya. Dan ini harus dimiliki menjadi kemampuan dasar setiap orang, terutama di Indonesia kan mulai dibangun dari awal ya. Agar berpikir komputasional ini berpikir menyelesaikan suatu persoalan atau pemecahan masalah dan dengan memahami masalah tersebut serta mengumpulkan data-data tersebut. Nah, kalian tadi sudah mengumpulkan banyak-banyak data ya. Pada LKPD ini data-data dikumpulkan itu data sampah karet, data sampah styrofoam dan data sampah plastik. Itu dikumpulkan dan dipilah berdasarkan jenisnya. Ini adalah bentuk dari berpikir komputasional atau berpikir AI ya. Ya, memilah sesuatu, mana masalah ini, mana masalah ini, mana masalah ini ya. Dan dengan memahami masalah tersebut kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih sederhana.
Satu orang? Tidak ada? Apa yang dulu pemahaman baru yang orang kita belajar hari ini? Kita mencari tahu cara menutup sampah, akan menjadikan yang sederhana dan bisa Nah, sampah itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah ya dulu ya. Nah, ada lagi satu orang perempuan. Meminta Evelyn, apa pemahaman baru yang kamu dapatkan hari ini, Evelyn? Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Buang sampah sembarangan, ya. Oke, baiklah. Anak-anak, jadi pelajaran kita itu sampai di sini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih pada pelajaran hari ini telah selesai. Bapak rasa jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan dulu, anak-anak? Ada? Tidak ada. Sudah lebih? Ini dasar AI ya, dasar berpikir komputasional ya. Untuk pelajaran-pelajaran berikutnya atau pelajaran berikutnya, Bapak akan tampilkan bagaimana bentuk AI dalam menyelesaikan tugas-tugas manusia. Ya. Baiklah, untuk itu pelajaran sudah selesai. Maka kita tutup dengan doa. Jangan doa. Siap, siap. Ya, sekarang berdiri semua.